Selamat malam, saya kembali lagi ingin share sedikit tentang Outlook AirGBP. Sebelumnya kita telah membahas tentang flag limit. Ya, flag limit adalah flag yaitu base continuation yang break suatu barrier. Oke, ini kita dari time frame daily. Tandai dulu sejarah harga yang ada. Oke, ini barrier support. Kemudian oke, ini flag limit. Oke, ini flag limit batasnya ini. Ya, ini flag limit. Oke, kita adjust. Oke, sudah pas juga. Kemudian price turun dan break up. Nah, dikatakan swap itu kan mengubah perubahan arah. Nah, fungsi flag limit ini kan menahan harga ke bawah, ya kan? Flag limit ini dalam perjalanannya, ya, jika mau kita lengkapkan, dalam perjalanannya ini barrier turun flag limit. Nah, kemudian turun. Kalau kita gambarnya akan ada banyak flag limit di sini, tapi harus lihat juga ke arah kiri ada batas apa yang di break. Nah, kemudian akhirnya price flag limit ini mendorong harga ke bawah, ya, menyebabkan harga ke bawah. Langsung saja di sini yang ini flag limit mendorong ke bawah, kemudian swap kan mengubah arah dari bawah ke atas. Nah, bagaimana syarat untuk mengubah flag limit turun ini jadi flag limit naik? Nah, pertama dia harus engulf terlebih dahulu. Engulf itu artinya ya harus dicucuk dulu. Nah, kalau ini bukan batas atas, sama seperti benteng. Ini benteng dalam suatu ketebalan tembok lah, anggap tembok misalnya baru dicucuk ini kan belum jebol tapi udah semakin lemah, ya kan, belum jebol tapi tembok ini masih ada gitu sampai shadow ini. Nah, shadow inilah yang menyebabkan tembok yang turun ke bawahnya hancur, jadilah tembok baru yaitu tembok menahan harga ke atas, ya. Flag limit yang berhasil mengubah perjalanan market ke atas ke bawah menjadi ke atas, inilah swap flag limit. Oke, tarik saja ke samping. Nah, nanti kita percantik chartnya. Oke, ya anggaplah di sini price naik black ini kan anggaplah belum terjadi. Price naik, ya. Nah, dalam perjalanannya price naik. Oke, kita perkecilkan. Nah, perlu diingat batas atas dan bawah ini kan komponennya adalah resisten dan support. Base itu sendiri adalah terdiri dari resisten dan support. Jadi apabila base itu sendiri di break, maka ia akan bereaksi membentuk flag limit juga. Jadi bisa kita gambar bahwa batas ini adalah resisten, kemudian price naik ke atas, break membentuk flag limit. Sesuai definisinya, flag limit adalah base yang break suatu barrier, ya, dan base ini adalah base flag continuation. Oke, jadi ini bisa kita gambar. Oke, ini kan jadi seperti ini base-nya. Retrace terjauhnya adalah ini kan naik, turun, naik. Oke, ini batasnya. Coba kita lihat di H1. Ya kan? Kalau kita lihat di time frame kecil, ini akan menjadi suatu batas resisten. Nah, ini akhirnya price break, turun, naik, first time back, naik. Nah, namun dalam perjalanannya tampaknya di sini base yang
menyebabkan harga ke atas di break di sini. Nah, kita cari saja base mana yang telah mengubah arah perjalanan turun. Kita marking base swapnya. Base di swap. Oke. Nah, untuk mau kita detailkan base ini ya, base ini. Oke. Ditarik supaya kelihatan batas yang breaknya. Oke. Base yang ini itu di-engulf di sini. Ya kan? Oke. Seperti ini. Kalaupun saya gambar, anggaplah saya gambar batas bawah dari ini. Kalaupun saya gambar, ya kan bisa saja seperti ini. Nah, kan base itu sendiri komponennya adalah support resisten, ya kan. Nah, di sini ya, ini adalah ya kan perjalanannya break ke atas jadilah resisten, turun, ini jadilah support. Nah, kita bisa tandai saja support ini sebagai barrier ungu ya, dan kita perpanjang ke samping sehingga nanti pada gambarannya tidak ramai seperti ini, tidak ramai kotak-kotak, tidak. Nah, oke, kita hilangkan saja. Sisa batas atasnya. Oke. Nah, sehingga kita mendapatkan gambaran yang jelas. Nah, di sini harga masih tertahan ya. Wah, ternyata sudah engulf. Nah, oke, ini flag limit yang menahan harga EUR GBP saat ini. Nah, ini yang menahan harga EUR GBP saat ini. Nah, kemudian batas ini di break. Oke, udah ada
tapi di break masih tertahan. Nah, nanti kita harus waspada. Kita tahu ini flag limit ya. Dalam flag limit kan luas nih. Di dalamnya itu ada FTR decision point. Ya, fail to return yang menyebabkan harga bergerak turun. Nah, waspada pada IRGBP terjadi fake out. Nah, pada dasarnya fake out ini ya bisa terjadi dalam flag limit yang lebar. Nah, kita lihat mungkin di dalam penjabaran tertentu ada setup fake out ya. Setup fake out ini terbentuk seperti ini. Ada mayor resisten yang terlihat dalam suatu chart. Nah, ada mayor resisten yang terlihat di dalam suatu chart. Nah, kemudian sebenarnya ini adalah bagian dari manipulasi ya, manipulasi para institutional trader ya. Mereka ingin mengumpulkan lebih banyak buyer ya, karena mereka ingin sell besar-besaran ya. Itulah psikologi dibalik dari fake out. Nah, kita tahu ini ada respect di sini 1, 2, 3. Nah, respect sini ya. Reaksi saat ini adalah price telah membuat mayor resisten di sini. Ya, para institutional trader ingin menganggap level ini adalah level resisten yang kuat. Para institutional trader ingin menganggap ya level ini sebagai level ini ya. Kita adalah retail trader. Nah, kita yang trading dengan modal di bawah jutaan dolar ya. Intinya yang ya modalnya sedikit ya. Karena mereka modalnya adalah sampai ratusan juta dolar, itu triliunan yang mampu menggerakkan market ke bawah ya, menahan harga di sini sehingga nanti kemungkinan harga akan fake out ke atas ini ya, ke FTR ini ya, karena dalam flag limit yang lebar ini memungkinkan untuk terjadinya fake out. Nah, mungkin dari sudut pandang yang lain ya, ada setup fake out yang menuju QML. Oke. Ya, kalau dari segi price action ya, sebenarnya dalam flag limit itu sendiri dapat menyebabkan fake out ke decision point dari flag limit. Decision point adalah suatu titik keputusan. Oke. Di sini kita tahu ada barrier. Barrier ini di break oleh price ini, dicucuk ke bawah. Cuk ya. Kita tandai cucuk terjauhnya ini ya. Shadow batas ini kita tandai. Oke, kita tandai segini. Nah, kita tandai. Nah, kemudian retrace terjauhnya adalah sampai sini. Retrace terjauhnya sampai sini, dan FTR ini yang break ya, yang break shadow ini. Karena shadow ini berperan membreak barrier di sini. Barrier ini adalah sebenarnya base, tapi saya hanya mengambil supportnya saja untuk menyimpulkan tampilan di chart ya, supaya tidak berantakan ya. Oke. FTR inilah yang menyebabkan price break. Secara struktural, fail to return adalah price gagal kembali, kemudian berhasil break level validasi yang menginggalkan suatu barrier. Oke. Kemudian price naik ya, respon di sini. Ini pun juga ada FTR di sini. Break barrier ini, naik, break lagi. Oke.
ini FTR. Nah, dalam setup fake out ya, price akan mencari FTR yang fresh. Nah, waspada saja di sini ada FTR fresh ya. Walaupun nanti dalam perjalanannya FTR ini mungkin akan di break ke atas ya, mungkin akan di break ke atas ya. Memang kalau sudah seperti itu ya bukan fake out lagi. Kalau memang sudah seperti itu, kita akan mencari peluang buy ya, peluang buy. Namun kita harus menunggu terjadinya flag limit dari bawah ke atas. Nah, namun sekarang yang perlu kita waspadai adalah akan terjadinya fake out di sini. Fake out menuju fresh FTR ini. Oke. Price sangat suka fake out menuju fresh FTR. Nah, oke. Apa yang harus kita tunggu? Yang harus kita tunggu adalah approach untuk mendukung bahwa itu adalah setup fake out. Ya, approach bisa berupa compression, bisa berupa fail Quasimodo ya. Fail Quasimodo ini biasanya akan menjebak kita ya, biasa di time frame kecil M15. Wah, nggak kelihatan. Wah, masih jauh ya target fake out kita di sini ya. Oke, ini cantik sekali areanya. Nah, saya jadi menjelaskan sedikit ya tentang reaksi Quasimodo yang gagal itu seperti apa. Nah, ini kan kita kan ini mayor resisten hitamnya yang kita lihat ya. Yang kita lihatnya adalah mayor resistennya adalah resisten yang kuat. Kalau approach-nya compression kan gampang. Approach-nya compression ya. Kalau approach-nya compression ya price akan membuat suatu zigzag ya. Ya, zigzag seperti itu. Terus naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Nah, itu approach yang mendukung terjadinya setup fake out. Karena dalam compression ini, itu compression juga bagian manipulasi dari market. Nah, dan saat terjadinya compression ini, ya, kita mungkin tidak ada beberapa yang mungkin yang tidak aware ya. Ini ada fresh FTR dan mungkin mereka ingin sell di sini. Mungkin ada yang sudah belajar compression dan ada major resistance di sini, mereka akan sell di major resistance ini karena mengira bariernya barrier yang kuat. Nah, namun perlu diwaspadai, compression sendiri bisa menjadi suatu spike ke atas ya, spike ke atas seperti ini. Oke. Spike-nya gimana? Seperti ini. Cucuk ke atas. Nah, cucuk ke sini dengan kencangnya ya, lalu drop. Nah, ini adalah compression liquidity trade seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan Quasimodo yang gagal atau failed Quasimodo? Nah, biasanya price akan bereaksi di sini. Nah, ini adalah high. Ini adalah ya ini kan price dari bawah ke atas. Kemudian price
turun, membuat suatu low, high, low, ya. Kemudian dia akan membuat higher high. Nah, higher high ini yang menjebak kita. Higher high, lower low. Widih, udah cantik nih. Ini adalah Quasimodo. Wow, saya akan sell di sini. Jeret, saya akan sell di sini. Ya. Nah, karena kita melihat, oh ini Quasimodo nih. Oke, ini Quasimodo. Nah, ini Quasimodo. Ternyata gagal ke atas. Ternyata gagal ke atas. Ya, gagal ke atas menuju area fresh FTR. Nah, itu yang disebut dengan fail Quasimodo. Nah, seperti ini. Ya kan? Yang kita pelajari di buku-buku adalah Quasimodo seperti ini, high, low, higher high, lower low. Kemudian saat retrace, sell di sini. Nah, harapannya kan gitu, sell di level yang selevel dengan left shoulder. Ini kan left shoulder nih. Ya, ini adalah reaksi Quasimodo kalau sudah sampai fresh FTR ya. Namun karena ini ada fresh FTR di atasnya, kemungkinan akan terjadi dua reaksi tadi. Yang pertama adalah compression, zigzag-zigzag, lalu spike ke atas dan drop, atau Quasimodo yang gagal seperti ini. Yang ini adalah high, low, higher high. Nah, udah cantik nih higher high, lower low. Nah, sampai sini udah cantik nih. Tinggal sell aja di level ini. Ternyata bablas naik baru drop. Nah, itu perlu diwaspadai terjadi fake out di ERGBP nanti. Oke, namun perlu diingat apabila FTR ini di break, maka fake out gagal. Oke, maka fake out gagal. Maka artinya jika ini di break lalu kembali ke bawah, kita akan cari peluang buy. Oke, ini maksud dari video ini adalah saya ingin share sedikit tentang kebiasaan market yang membuat mayor resisten, ya, kebiasaan market yang membuat mayor resisten lalu fake out ke atas, fresh FTR di atasnya dengan reaksi compression maupun fail Quasimodo atau diamond. Nah, istilah lain dari fail Quasimodo adalah diamond seperti ini, drop ke bawah. Oke, sekian saja share tentang ERGBP H4 ya. Mari kita pantau bersama. Terima kasih.